Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di segmen kabar dari mobil, segmen dimana saya akan membawakan apa ya? Ini adalah opini saya yang mungkin ingin saya bahas lebih dalam, atau berita-berita yang saya ingin bahas lebih dalam tapi mungkin nggak cocok untuk masuk di kabar dari N5 atau yuk ngobrol bola gitu ya. Ya, di sini saya ingin membahas tentang Vinicius dan Mbappe ya, di mana ada yang protes di di kolom komentar tentang bahwa tidak benar opini saya itu nggak benar lah tentang Real Madrid menganggap Vinicius ini hanya sebagai pemain biasa-biasa aja, sehubungan dengan masalah image rights gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah apa ya? Pembelaan terhadap Real Madrid, pembelaan terhadap Mbappe yang sudah sering saya terima, bukan hanya di video saya tapi juga di berbagai forum dan berbagai apa ya, kolom komentar dari video-video lain lah gitu. Jadi sering pembelaannya, kenapa Vinicius kok dapatnya 50-50 sedang Mbappe kok dapatnya 80-20 gitu ya. eh itu pembelaannya adalah karena Mbappe ini adalah free transfer gitu loh. Jadi pembelaan dari fans Real Madrid, kenapa Vinicius ini kok layak dapat 50-50 sedang Mbappe ini 80-20 untuk image rights-nya ya, hak citranya ini. Ya karena Mbappe datang ke Real Madrid dengan free transfer. Fine, oke. Kita kita apa namanya? Kita bahas dari sisi itu, bahwa Mbappe datang ke Real Madrid dengan free transfer. Good. Oke. Pertanyaannya sekarang, Vinicius datang ke Real Madrid berapa? Ya, 46 juta euro sebagai seorang pemuda dengan usia 16 tahun. Ya, tapi baru resmi datang ke Real Madrid itu 18 tahun di 2018. Ya, berarti dia sudah berjalan 8 tahun di Real Madrid. Oke. Ya, eh yang kita tahu, dia tuh kontrak pertamanya saya kalau nggak salah tuh 5 tahun. Artinya dia sudah diamortisasi 46 juta euro itu sudah diamortisasi selama 5 tahun. 46 juta itu sudah diamortisasi 5 tahun. Artinya amortisasinya udah nol sekarang, ya. Artinya kalau amortisasinya udah nol ya, saat ini kalau kalau ini masih kalau ya, bukan bukan pasti. Jadi masih kalau Arsenal beli, let's say 150 juta euro right now ya, Vini datang ke Arsenal 150 juta euro. 150 juta euro itu akan masuk ke kantongnya Real Madrid full. Nggak ada lagi dipotong-potong untuk biaya transfer dan biaya amortisasi. That's it ya. Jadi apa namanya, secara efektif sebenarnya Vinicius sekarang ini, perpanjangan kontrak dia saat ini itu sama aja dengan mendatangkan seorang pemain free transfer secara pembukuan dan secara apa ya, saya rasa juga secara secara logis ini udah sama dengan mendatangkan seorang pemain free transfer. Vini sudah bermain di Real Madrid 8 tahun, sudah memberikan berbagai trofi, sudah memberikan berbagai prestasi. Amortisasinya udah habis. Artinya dia ini ya saat ini ya udah setara dengan seorang pemain free transfer. Jadi logika yang diminta oleh Vinicius untuk dia minta 80-20 setara dengan Mbappe, logikanya sebenarnya masuk gitu loh. Ya. Cuman ini saya juga paham dari sisi Real Madrid, kenapa nggak mau kasih 80-20 ke Vinicius. Ya. Karena kalau dia okein Vinicius saat ini untuk 80-20, next siapa? Bellingham. Akan minta juga nanti waktu perpanjangan kontrak dia. Kalau udah lewat lebih dari berapa, udah lewat lebih dari 5 tahun, Bellingham juga akan minta yang sama. Lalu pemain-pemain yang lain lah intinya, siapa lagi? Ya semua pemain yang datang dengan dengan transfer dan sudah bermain lebih dari 5 tahun, semuanya akan minta image rights yang setara ya.
gitu. Nah, dan kita juga bisa lihat yang pemain-pemain lain yang datang free transfer. Trent Alexander-Arnold. Emang dia dapat berapa? Trent Alexander-Arnold 80-20 juga karena dia datang free transfer. Enggak kan? 50-50 juga. Makanya di sini kenapa saya bilang Real Madrid ini memandang Vinicius hanya sebagai pemain biasa-biasa aja saat ini gitu. Karena image rights yang dia terima sama seperti pemain rata-rata Real Madrid, which is 50-50 gitu. Ya. Sebagai catatan yang saya baca ini tentang Ronaldo pun ya, salah satu GOAT yang kita tahu terbaik di dunia bersaing dengan Messi gitu ya. Saya nggak mau debat siapa yang lebih bagus gitu ya, cuman saya mau bilang bahwa ini untuk pemain talenta generasional seperti Ronaldo yang bersaing dengan pemain talenta generasional yang lain seperti Messi gitu ya. Dia aja di Real Madrid image rights-nya cuma dapat 60-40 gitu loh. Jadi 80-20 dari Mbappe ini adalah sesuatu yang spesial. Nah, kita nggak bisa hanya mengatributkan itu dia datang karena dia datang free transfer. Karena kalau dia hanya datang free transfer, ya pemain-pemain yang free transfer yang lain akan minta seangka itu juga kan. Dan tadi kalau logikanya Vinicius dia sudah 8 tahun, logikanya dia udah setara dengan pemain free transfer gitu. Cuman ya inilah tadi kan yang saya bilang, nggak mungkin Real Madrid memberikan. Jadi ya sekarang apa yang harus dilakukan gitu. Dan ini oh ya satu lagi yang saya lupa mau ngomong, bahwa tentang masalah Real Madrid ini memandang Vinicius sebagai pemain biasa-biasa aja, ini adalah apa ya, sudut pandang yang diberikan oleh agensinya Vini sendiri gitu loh, agennya Vini ya, yang dimana mereka mengatakan bahwa layak dapat setara dengan Mbappe karena sama-sama bintang yang setara di Real Madrid gitu. Jadi kalau memang Real Madrid merasa Vinicius ini setara dengan Mbappe, ya paling nggak disamain lah untuk image rights-nya. Dan dari sisi Vinicius yang dia punya kontrak dengan berbagai macam brand yang besar-besar ya, kayak Nike, PlayStation, terus Gatorade, macam-macam lah ya, Pepsi. Nah ini tentu kontrak dia itu luar biasa image rights-nya gitu, yang dimana perbedaan 50 sama nggak usah sampai 80 lah, 75-25 aja itu udah perbedaan penghasilan yang luar biasa dahsyat. Yes gitu loh ya. Jadi buat saya rasa tidak bisa berargumen bahwa Vini dan Mbappe itu hanya karena Mbappe datang gratis. Harus ada argumen lain yang bisa memvalidasi, yang bisa menjustifikasi bahwa Vinicius itu memang lebih daripada Mbappe itu lebih daripada Vinicius, sehingga dia dapat image rights-nya 80-20. Karena untuk pemain di level-level ini image rights 10% aja ya itu udah kita ngomong mungkin puluhan juta euro per tahun gitu bedanya gitu ya. Oke, ya itu dari saya menjawab kritik terhadap opini saya yang mengatakan bahwa Real Madrid ini tidak memandang Vinicius sebagai seorang bintang saat ini gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Saya Usil Semono undur diri dulu. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.